tayang di depan Ibu Bapak dan rekan-rekan mahasiswa? Siap sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, ya. Ini mohon silakan nanti memberikan komentar terkait dengan informasi yang ada di depan layar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Ini adalah data dari BPS Kabupaten Bantul 2017 yang tertayang adalah distribusi jumlah ternak dari tingkatan yang putih itu tingkatan yang dengan range sekitar di bawah 2.700, sedangkan yang merah muda itu 2.700 sampai kurang lebih 4.000, sedangkan yang merah lebih dari 4.000. Nah, kira-kira apa yang ada di benak rekan-rekan mahasiswa semua terkait dengan potensi wilayah seperti ini? Mungkin ada volunteer atau relawan dari mahasiswa bisa memberikan komentarnya terlebih dahulu. Kami persilahkan satu atau dua rekan-rekan mahasiswa. Mas Agus. Bisa open mic, silahkan. Silakan Mas Agus. Mengapa warnanya putih? Mengapa di situ putih? Mengapa di situ warnanya merah muda? Kenapa yang kanan kiri Bantul itu malah merah tua? Ini analisis keruangan atau analisis wilayah atau geospasial terkait dengan lokasi, karakteristik lahan, karakteristik tinggi, elevasi, topografi, dan sebagainya. Mungkin ada relawan, satu atau dua mahasiswa bisa menyampaikan komentarnya. Sedikit analisis, untuk analisis sedikit dari gambar yang tertayang ini. Mbak Handum. Siapa izin menjawab? Ya. Izin menjawab, sepertinya yang warna merah itu komoditas sapi ternaknya yang lebih banyak, sedangkan yang pink itu sedang, dan yang abu atau putih itu sedikit. Jadi itu sesuai dengan urutan tingkat jenis ternak, Pak, seperti itu. Ya, baik Mbak. Kalau lebih dalam lagi, Mbak Hanum dari wilayah daerah asalnya dari Jogja atau luar Jogja? Siap, izin menjawab, dari Kalimantan Tengah, Pak. Aduh, iya baik. Ada yang bisa, ya bagus. Ini dari Mbak Hanum sudah menyampaikan, ya ada tingkatan misalnya kita kasih label jumlah ternak yang rendah, sedang, sama tinggi. Kalau kita lebih dalam lagi analisis terkait dengan kewilayahan. Kenapa yang kiri kanan dari Bantul itu yang warna merah itu tinggi? Kenapa yang daerah utara, yang daerah perbatasan itu putih? Kenapa yang daerah selatan, yang perbatasan dengan laut itu juga produksi jumlah ternaknya sedikit? Ada yang bisa, ada mungkin dari daerah Jogja ini yang harus tahu lokal knowledge ya, atau ya informasi lokal mungkin ya, seperti itu. Satu lagi volunteer yang mungkin dari Jogja yang bisa menganalisis lebih dalam lagi. Satu orang. Ada yang dari Jogja atau dari sekitarnya Jogja, dekat Jogja? Siapa? Selamat. Siap, Pak. Bisa coba. Kira-kira apa itu? Ya mungkin untuk daerah sekitar kiri kanan Bantul itu daerah dataran tinggi, sehingga potensi untuk usaha ternaknya lebih tinggi. Jadi potensinya lebih tinggi daripada yang daerah-daerah seperti Bantul, Jetis, Kasihan, Sanden, Kretek. Nah, mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, Mas siapa, Mas? Maaf. Slamet Ardiansyah, Pak. Mas Slamet Ardiansyah. Dari mana, Mas? Asalnya, Mas? Kalimantan Barat, Pak. Loh, kok bisa jawab? Karena nampak dari topografinya, Pak. Baik. Iya,
Ya, baik Mas Slamet, terima kasih atas komentarnya. Jadi ya, kita akan mengarah ke yang Mas Slamet sampaikan, bahwa kita belajar keruangan, belajar spasial itu juga harus memperhatikan faktor-faktor lain. Kenapa? Peternakan di daerah yang daerah Delingo, Imogiri, Pleret itu lebih banyak daripada di daerah yang bertopografi datar, daerah Kasihan, Bantul, Jetis, dan sebagainya. Jadi ini ada keterkaitan antar wilayah. Kalau kita perhatikan, ibu kota Bantul itu ada di Kecamatan Bantul. Tentunya di sana penggunaan lahan atau land use-nya itu tentu saja ada mix, ada perdagangan, ada perkantoran, ada ya sudah semi urban lah, semi kota. Kita lihat di daerah Banguntapan, ada yang berasal dari Banguntapan. Banguntapan itu ring road timur, ring road timur kota Jogja. Ya JEC ke timur lah, itu Banguntapan. Di sana itu perbatasan dengan kota Yogyakarta. Tentunya penggunaan lahan sawah juga semakin terpinggirkan, kebun, tegalan juga sudah berubah menjadi alih fungsi menjadi perumahan, permukiman. Begitu juga dengan di daerah Kasihan. Nah, pertanyaannya, kenapa di daerah selatan itu, di daerah pantai selatan, daerah Kecamatan Serandaan, Sanden, Kretek agak lumayan ya, sedang. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin kita harus belajar banyak dari ini ya, dari pola-pola peternak ya. Mungkin di daerah Serandaan, Sanden itu kan kebanyakan petani lahan pasir ya di sana ya. Seperti itu. Nah, kenapa di daerah yang topografi tinggi, Pajangan ini kalau ya Pajangan ini termasuk dataran tinggi, tapi sedang di daerah lembaga permasyarakatan Pajangan lumayan tinggi dataran. Termasuk juga Delingo. Delingo ini kalau rekan-rekan mahasiswa sering ke daerah Puncak Becici ya, Puncak Becici. Nah, itu kan dataran tinggi, banyak tegalannya, banyak kebunnya yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber-sumber pakan. Jadi ini juga terkait dengan aksesibilitas atau ketersediaan dan juga land use ya, aksesibilitas dari pakan ternak, sumber makanan dari ternak. Jadi kenapa Delingo, Imogiri, Pleret banyak sapi potongnya, sapi potongnya ini karena analisis awam saya ya, karena saya juga belum, ini datanya dari BPS, analisis awam saya karena di sana masih banyak tersedia ruang penggunaan lahan berupa tegalan kebun, beda dengan di daerah Banguntapan yang sudah semi urban atau semi perkotaan. Jadi ini sebagai pengantar apa yang akan kita pelajari selama beberapa jam ke depan. Ada gambaran, teman-teman, ada komentar lain? Komentar lain dari mahasiswa? Atau Diniar, ada nggak komentar? Diniar Vicky Saputri. Nggak ada. Oke, baik Pak Rusli, kita lanjutkan. Ya, silakan. Ya, nah ini saya juga ingin mengajak mahasiswa untuk bermain-main dengan, saya pengen tahu rekan-rekan mahasiswa ini sejauh mana ya mengetahui terkait dengan GIS untuk peternakan. Silahkan tuliskan satu kata, jadi ada 2 kali kesempatan menjawab. Silahkan masuk ke menti.com, masukkan kodenya seperti itu, 88523266. Nah, ini kita akan menghitung kata yang paling sering banyak ditulis oleh rekan-rekan mahasiswa. Misalnya GIS untuk peternakan tadi yang kita diskusikan barusan itu untuk apa misalnya? Masuk ke menti.com, kemudian kodenya 8852
3266. Ini seperti pretest ya Pak ya? Ya Nanti ini ada hasil ya. ya Ya. kalau pretest ada hasil, kalau ini hanya Hanya penjajakan. Oke, siap. Saya kirimkan via chat. Coba kodenya. Oh, sudah. Oke. Sudah masuk 2 potensinya. Potensi ada ya memetakan potensi misalnya. Untuk pemetaan. Yang lain masih ditunggu. Jadi apa yang terlintas di benak rekan-rekan terkait dengan GIS untuk peternakan ini? Untuk pendataan, mengetahui peluang, ya peluang sama potensi mungkin sama ya. Ya, sebaran penggunaan lahan, pendataan, masih ditunggu rekan-rekan mahasiswa yang lain yang belum menginput. Ya, bisa memudahkan. Yang paling banyak ya potensi, ya untuk teknologi peternakan, monitoring lah ini, muncul monitoring akhirnya. Bisa untuk monitoring. Komoditas, potensi komoditas di suatu wilayah, suatu area misalnya. Menentukan jenis ternak ini menarik juga, karena tadi yang saya sampaikan di awal, di pesisir itu apakah sapi potong atau sapi perah cocok. Nah ini kita harus tahu peternakan di sana cocok apa enggak. Tentunya ada parameter-parameter dan GIS ini bisa kita gunakan sebagai pengolah data. Ya, Pak. Tingkat kesesuaian mungkin ya Pak ya? Tingkat kesesuaian lahan. Ada parameter elevasi, ada jenis tanah, betul. Ya, penggunaan lahan. Nah, ini kita bisa manfaatkan GIS sebagai processing untuk data analisisnya. Ya, pemantauan, monitoring dari time series ya, misalnya di suatu wilayah kok ini menurun, kenapa? Kita bisa tahu kenapa dari waktu ke waktu kok jumlah produksinya, jumlah ternaknya menurun. Ya, ini paling banyak adalah potensi, ada pendataan, ada monitoring. Ini yang paling sering diketik rekan-rekan mahasiswa. Baik, terima kasih atas inputnya atau partisipasinya. Rekan-rekan mahasiswa sebetulnya sudah ada gambaran ya, terkait dengan aplikasi GIS untuk peternakan. Baik, kita kembali ke paparan. Jadi Pak Rusli nanti mungkin pengantar petanya mungkin kita di belakang, nggak apa-apa, nanti kita di awal ini pengantar GIS untuk peternakan terlebih dahulu. Siap, silakan. Okay. Ya, kalau GIS itu di tempat kami ada banyak terminologinya kalau di geografi UGM. GIS itu bisa Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis. Ini sama. Kalau di tempat atau plesetannya di tempat kami itu SIG ya, suami istri geografi. Jadi karena seringnya praktek, sering praktikum, sering KKL di lapangan, itu akhirnya
sesama mahasiswa itu menjadi suami istri. Atau SIG, sungguh indah gambarnya. Jadi tampilan peta warna-warni itu bisa menarik orang. Kalau JS ya dibalik, gambarnya indah sekali. Nah, ini ada terminologi dari Aronoff 1989. JS atau Sistem Informasi Geografis yang ya bisa dikenal dengan SIG atau JS merupakan sistem informasi berbasis komputer digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Nah, kalau bisa diartikan yang lain adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, SDM, dan data yang bekerja bersama-sama secara efektif untuk melakukan input, untuk menyimpan, untuk editing, untuk updating, untuk manajemen, dan juga untuk menganalisis dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Informasi berbasis geografis, mungkin ada yang bisa membantu saya, apa itu? Satu relawan, partisipan. Apa itu informasi geografis? Mesya Regina mana? Mesya Regina. Mesya Regina. Silakan. Oh, enggak aktif ya. Nastiar Rahita. Nastiar. Relawan, coba. Apa yang dimaksud dengan informasi geografis? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Masih, Pak. Ya. Siapa ini? Mesya ya? Siapa ini? Ya, silakan Mesya. Di pendapat saya, informasi terkait geografis itu adalah pemaparan terkait pemetaan yang dilakukan di suatu daerah atau lokasi yang bertujuan untuk mengetahui potensi maupun apa yang terdapat di dalam suatu letak geografis itu sendiri. Seperti itu, Pak. Sekian, kurang lebihnya terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik Mbak Meisya. Ya, ada kata lokasi. Ya, ini menjadi kata kuncinya. Informasi geografis itu ya informasi yang ada lokasinya. Lokasi dalam hal ini pasti ada koordinatnya. Jadi kalau informasi non geografis misalnya data alamat itu belum menunjukkan informasi geografis, karena kan misalnya alamat saya di Kampung Depokan, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta, itu belum informasi geografis. Tetapi kalau sudah mengacu ada informasi lokasi koordinatnya, itu sudah termasuk informasi geografis. Ya, kita lanjutkan. Seperti konklusi dari definisi GIS ini bisa kita lihat di layar rekan-rekan semua. Jadi ada 5 komponen. Yang pertama adalah ada perangkat kerasnya, hardware-nya. Hardware ini bisa laptop, bisa GPS, bisa printer, bisa scanner, bisa plotter. Kemudian ada software-nya. Software-nya bisa operating system kita, Windows 10 misalnya, atau Linux, dan juga tidak kalah penting yaitu aplikasi GIS-nya atau software GIS-nya. Kemudian di sebelah kanan ada data. Ada data-data nanti kita bisa lihat data-data apa yang terkait dengan GIS. Kemudian ada SDM-nya, sumber daya manusianya. Kemudian methods ini approach ya, sama dengan approach. Metodenya pakai scoring misalnya, pakai pembobotan, menggunakan tumpang susun untuk kesesuaian lahan. Misalnya tumpang susun antara peta tanah, peta kelerengan, peta hujan. Jadi hujan tingkat curah hujan itu juga menentukan potensi ternak. Nah, ini metodenya
kita tentukan seperti apa. Nah, ini perangkat kerasnya yang tadi saya sebutkan. Tentu saja ada laptop atau PC, personal komputer, GPS, printer, plotter, dan GPS. Nah, yang akan kita pakai praktek nanti adalah Quantum GIS atau QGIS. Sekarang sudah rilis 3.18, akan tetapi kenapa saya sarankan 3.16, karena ini versi yang long term rilis, jadi versi yang lebih stabil daripada yang lebih baru. Nanti kalau ada yang lebih baru, yang 3.18 akan distabilkan. Jadi kita pakainya untuk praktek pada kesempatan kali ini pakai yang QGIS 3.16. Kemudian ada software yang lain namanya ArcGIS. ArcGIS ini berlisensi, jadi kalau menggunakan harus berbayar. Walaupun di luaran sana banyak software, banyak vendor penjual software bacaan, ataupun kita download dari internet. Kemudian sumber daya manusia, ada teknisinya atau operatornya, ada analisnya, ada manajernya. Nah, yang tadi saya sebutkan, basis data terkait dengan GIS itu ada dua. Data grafis. Data grafis itu ada dari topografi, dari peta rupa bumi Indonesia sebagai penyedia datanya dari Badan Informasi Geospasial, dan juga data atribut atau tematik. Yang tadi saya tampilkan di awal, data grafisnya itu adalah peta administrasi Kabupaten Bantul berupa poligon. Data grafis yang lain berupa ada yang titik, garis, sama poligon. Nanti kita lihat di belakang. Apa saja data grafis. Titik, garis, sama poligon. Kemudian data atribut ini adalah yang tadi di awal saya tayangkan itu adalah data dari BPS, dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul berupa tabel statistik jumlah peternakan, jumlah berapa ekor sapi potong, berapa ekor sapi perah, kerbau, dan lain sebagainya. Itu sebagai data atribut. Kalau gambaran bisa memudahkan itu seperti ini. Jadi rekan-rekan bisa melihat saya itu sebagai data grafis fisiknya. Jadi saya seperti yang teman-teman lihat, fisik saya seperti ini. Tetapi saya punya data atribut, data yang menyertai di fisik saya. Data atribut itu bisa rekan-rekan lihat dari KTP saya, nama saya, tempat tanggal lahir, alamat saya, golongan darah, agama saya, dan sebagainya. Nah, itu sebagai data yang melengkapi data yang ada di kenampangan fisik saya, atau keterangan lah dari saya, itu disebut data atribut. Ini bisa sumber daya alam, bisa lingkungan alam bisa abiotik, biotik, cultural, bisa penduduk, administrasi. Kalau terkait dengan peternakan ya data peternakan, seperti itu. Nah, ini data spasial atau data grafis, ada titik, ada garis, bidang ini area atau poligon. Sedangkan bentuknya, topologinya ada vektor sama raster. Kemudian ada data temporal, ada time series ya ini ya, bisa harian, bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, ini yang informasi geospasial atau informasi spasial atau informasi geografis itu seperti ini. Data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di permukaan bumi, atau di atas permukaan bumi, dengan posisi keberadaannya yang mengacu pada sistem koordinat bumi. Jadi intinya, apapun kenampakan unsur-unsur yang ada di bawah, pada, dan di atas permukaan bumi, dengan kata kunci dia mempunyai sistem
koordinat atau mempunyai koordinat dan bergeoreferensi. Nanti kita bisa lihat di bagian sistem proyeksi dan sistem koordinat di tampilan selanjutnya di file lain. Sedangkan non-spasial atau atribut ini, yang tadi di depan, data atribut itu adalah mempresentasikan aspek-aspek deskriptif, jadi informasi deskriptif atau keterangan dari fenomena tadi, fenomena informasi yang ada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi. Gambarannya seperti ini. Nanti kita bisa praktekkan. Di sebelah kanan itu ada gambar peta. Nah, ketika peta itu diklik, itu ada informasinya yang warna biru itu. Warna biru itu yang terselect, di peta itu juga warna biru, sedangkan di tabelnya itu juga warna biru. Dia adalah nama kabupaten, dia punya jumlah populasinya, density-nya, jumlah penduduknya, dan sebagainya. Jadi fisiknya adalah berupa bidang atau area atau poligon, sedangkan atributnya dia punya keterangan atau deskriptifnya dari informasi yang kita pilih tadi. Seperti ini gambarannya. Nah, kita beralih ke data vektor. Jadi kalau data vektor itu adalah informasi bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam garis, area, dan juga titik. Kalau contoh titik adalah rekan-rekan pasti sering melihat peta, di situ ada legenda. Legendanya pasti ada legenda titik, legenda garis maupun legenda area. Legenda titik misalnya ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi, ataupun informasi bangunan-bangunan bersejarah. Kalau contoh di layar ini adalah monumen. Sedangkan vektor berupa garis adalah kita bisa lihat di legenda itu ada sungai, ada jalan, pipa-pipa gas atau pipa-pipa PDAM, ataupun jaringan komunikasi, telepon misalnya, itu dipetakan menjadi berupa garis. Sedangkan untuk poligon atau area, di legenda rekan-rekan bisa sering melihat kotaan dengan informasi ini merupakan kawasan lahan terbangun, ini kawasan hutan, ini kawasan persawahan, dan sebagainya. Ini data vektor. Nah, topologi data JIS ini ada, selain vektor ada data raster. Data raster ini kalau kita gampangannya itu adalah hasil dari foto. Foto dari kamera kita itu disebut data raster juga. Data dari scan-scanan, data dari citra satelit, data dari foto udara dengan drone dan sebagainya, itu disebut data raster. Yaitu data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu bisa dengan satelit maupun dengan pesawat tanpa awak atau drone, ataupun dengan pesawat biasa, pesawat militer misalnya, dengan pemetaan dari udara. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut picture element atau pixel. Jadi kalau kita punya foto udara misalnya, kita zoom in itu kita perbesar, pasti ada kumpulan grid-grid itu ya, ada kotak-kotakan, itu disebut picture element atau pixel. Nah, kalau teman-teman lihat, sering melihat citra satelit, mungkin yang sekarang lagi ngetren adalah citra satelit dari BMKG yang menunjukkan siklon tropis yang mengancam daerah timur Indonesia. Nah, kalau di tayangan ini adalah citra dari Landsat dan juga Rapid-E dan juga Spot 5. Kalau teman-teman sering melihat Google Earth, di situ adalah kombinasi dari beberapa citra satelit
Yang belakang, informasi belakang 30 meter, 6,5 meter, 5 meter itu adalah resolusi spasialnya. Jadi kalau 30 meter ya informasi 30 kali 30 informasi dengan square, dengan luasan 30 meter persegi itu bisa terlihat. Sedangkan maaf, panjang 30, lebar 30 itu bisa terlihat. Tetapi kalau rapid eye atau spot ini informasi kenampakan di bumi yang ukurannya 5 kali 5 meter kelihatan. Sedangkan sekarang ini ada teknologi yang cukup bagus dari segi resolusi spasialnya, yaitu dengan drone, itu bisa sampai senti, bahkan mili kelihatan, tergantung dari spesifikasi kameranya. Nah, kalau teman-teman lihat, Google Earth itu kalau kita zoom pecah, lah itu sudah maksimal informasi yang bisa kita capture, yang bisa kita ekstrak. Nah, ini adalah subsistem dari GIS. Sebetulnya ini ada penggolongannya, ada input. Yang tengah ini manajemen ya, pengelolaan ada manipulasi, ada analisis, sedangkan yang sebelah kanan ada output. Jadi ketika kita punya tabel, punya hasil data GPS, peta tematik apapun yang cetak, atau foto udara, citra satelit, itu sebagai input, bisa digunakan sebagai input. Yang tadi saya praktekkan itu adalah data dari tabel BPS, itu bisa kita jadikan sebagai input. Sedangkan yang di tengah ini ada manajemen, data manajemen, ini untuk proses ya, untuk proses dan juga analisis. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah visualisasi atau outputnya, penyajiannya seperti apa. Penyajiannya yang paling utama dalam GIS itu adalah outputnya berupa peta. Tapi kita bisa mengenerate menjadi tabel, kita bisa buat laporan, ataupun yang sekarang lagi tren adalah WebGIS. Nanti kita lihat WebGIS seperti apa nanti. Saya tayangkan. Jadi untuk peta output ini peta cetak ya, yang akan kita praktekkan adalah peta cetak yang siap untuk kita sajikan, bisa untuk laporan, bisa untuk kebutuhan mencetak. Nah, ini yang penjelasan dari gambar tadi. Untuk manajemen atau manipulasi data dan analisis, manipulasi data itu bukan untuk ini ya, bukan untuk mengkorupsi data dan sebagainya, bukan, tetapi untuk pemodelan misalnya. Pemodelan kesesuaian lahan tadi Pak Rusli sampaikan, jadi kita bisa mengembangkan GIS ini untuk kesesuaian lahan, ternak apa yang sesuai dengan di lahan tertentu misalnya, itu dengan pemodelan. Misalnya tumpang susun antara data lereng, data tanah, data curah hujan, dan data penggunaan lahan, ataupun data penduduk. Seperti itu, kita bisa manipulasi data dan analisis data, sehingga kita bisa menghasilkan output berupa peta potensi wilayah untuk peternakan sapi perah misalnya. Mungkin di daerah dataran tidak cocok, tetapi di dataran tinggi seperti daerah Sleman, Kaliurang, di atas Merapi, di lereng Merapi mungkin cocok. Nah, ini kita bisa analisis dan juga kita bisa modelkan. Nah, ini adalah bagaimana GIS ini bekerja. Jadi GIS itu menyimpan informasi tentang informasi yang ada di bawah, pada permukaan bumi dan di atas bumi sebagai sebuah koleksi layer-layer peta. Jadi itu banyak sekali layer titik, kalau dalam contoh peternakan ya titik-titik lokasi ternak, misalnya ternak sapi misalnya, persebarannya di mana. Koleksi layer-layer peta tematik yang
kesemuanya dapat dihubungkan secara bersama. Jadi ini ditumpang susunkan secara bersama-sama maksudnya, dengan syarat mempunyai sistem koordinat yang sama. Jadi misalnya di bawah itu data penggunaan lahannya, di atasnya ada jaringan jalannya, kemudian yang merah ini yang layer ketiga atau lapisan ketiga adalah permukimannya. Nah yang keempat adalah kandang ternaknya. Nah ini kita bisa analisis apakah lokasi kandang ternak itu dekat dengan permukiman, apakah kandang ternak itu dekat dengan akses jalan, dan juga apakah penggunaan lahan di atasnya itu apa, apakah dekat dengan sumber-sumber pakan, misalnya tegalan, kebun. Nah ini kita bisa bekerja dengan GIS untuk dengan menampilkan layer-layer peta tematik ya tentunya ya. Peta tematik itu peta sebaran kandang, peta akses jalan, peta penggunaan lahan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, GIS secara otomatis menghubungkan data atribut dengan peta. Nah, ini pastinya data spasial itu atau data grafis itu mempunyai data atribut juga. Melalui peta ini maka dapat diketahui informasi, misalnya ya, alamat suatu peternakan yang atas sendiri ya, direpresentasikan atau disajikan pada sebuah titik sebagai poin atau titik. Nah ini juga yang mampu dijawab oleh GIS. Jadi what, where, why, terus relate dengan apa, terus how. Jadi apa itu kenampakan di titik koordinat ini. Nah itu misalnya di tayangan ini adalah rumah Bapak Hasan di titik koordinat X sekian, Y sekian. Terus di mana rumah Pak Hasan itu di zona penggunaan lahan apa? Kalau kita yang paparan sebelumnya adalah kumpulan dari koleksi layer-layer peta tematik. Kita bisa tahu dengan cepat rumah Bapak Hasan ada di zona misalnya yang tidak diperbolehkan untuk bangunan, misalnya di kawasan sempadan sungai atau sempadan pantai. Nah ini kita bisa tahu, ini sebagai monitoring juga oleh teman-teman tata ruang. Dan bagaimana perubahannya. Perubahan ini erat kaitannya dengan temporal, dengan waktu, time series. Dalam waktu 10 tahun ke depan itu perubahannya bagaimana? Apakah ada alih fungsi lahan? Nah, ini tentunya kita harus menggabungkan peta penggunaan lahan dari tahun 0 sampai tahun ke-1, tahun ke-2 sampai tahun ke-10. Nah, ini seperti itu bisa dijawab oleh GIS. Nah, apa saja yang berhubungan? Asosiasi ya. Jadi kalau permukiman itu asosiasinya dengan fasilitas-fasilitas publik, misalnya dekat dengan rumah sakit. Jadi rumah sakit itu dibangun dekat dengan perumahan permukiman. Nah ini kita bisa secara spasial, secara keruangan bisa sebagai set selection atau pemilihan lokasi pabrik misalnya harus jauh dari permukiman, sedangkan fasilitas umum ATM, bank itu harus dekat dengan permukiman. Nah, ini bisa kita jawab dengan GIS. Nah, kemudian how, bagaimana jika bahaya banjir datang. Nah, itu tentunya harus ada, kalau di bencana itu ada contingency plan atau rencana kontingensi. Tentunya harus mengungsi kemana, kalau banjir datang tentunya harus mengungsi yang ke tempat yang lebih tinggi. Nah, ini kita bisa dengan GIS bisa menjawab jalur evakuasinya kemana dan nanti tujuan akhirnya kemana. Ini bisa dijawab dengan GIS. Nah, ini contoh aplikasi GIS seperti yang tadi saya sampaikan menyinggung tentang perencanaan tata ruang atau evaluasi monitoring tata ruangnya. Kesesuaian lahan ini untuk peternakan juga bisa. Penentuan ibu kota baru misalnya di Kalimantan. Kita bisa menentukan juga pusat pertumbuhan wilayah, tentunya dengan beberapa indikator atau parameter yang ada. Rehabilitasi dan konservasi lahan,
kemudian untuk prediksi banjir, untuk kekeringan, penentuan tingkat bahaya erosi, arahan pemanfaatan lahan, misalnya. Terus ya ini terkait dengan pemetaan potensi wilayah, ya pengembangan sapi potong itu di mana yang paling bagus. Misalnya tadi di Bantul, yang paling bagus tentunya di daerah yang punya penggunaan lahan yang masih tersedia banyak, kebun dan tegalan. Nah, ini masih bisa dikembangkan. Kalau di daerah ibu kota Kabupaten Bantul, yaitu di daerah Kecamatan Bantul, ataupun di perbatasan dengan kota, di daerah suburban, itu tidak mungkin bisa dikembangkan, jelas tidak mungkin. Nah, kita bisa dengan spasial ini, dengan peta ini, dengan GIS bisa terjawab untuk memetakan potensi wilayah terkait dengan pengembangan peternakan. Nah, ini contoh aplikasi JIS untuk peternakan yang tadi sudah dijawab oleh rekan-rekan mahasiswa. Ya, paling banyak yang dijawab adalah potensi. Dan untuk sebaran tadi juga disebutkan ya, monitoring juga disebutkan tadi. Jadi pemetaan potensi wilayah, kemudian pemetaan sumber daya pakannya di mana. Jadi penentuan lokasi peternakan yang cocok harus dekat dengan sumber pakannya. Kemudian sebaran peternakannya, apakah merata di suatu wilayah atau mengelompok. Nah, ini kita bisa jawab dengan GIS. Kemudian bisa dilakukan monitoring dan evaluasi perkembangan peternakan dari tahun ke tahun, apakah menurun atau meningkat. Kalau menurun harus upayanya seperti apa, kalau meningkat ya supaya terus meningkat harus diupayakan terus bagaimana. Nah, ini bisa di aplikasi GIS bisa dimanfaatkan untuk salah satunya untuk pengembangan peternakan ini. Ada komentar sebelum lanjut, rekan-rekan mahasiswa? Cukup, Pak. Cukup? Baik. Nah, ini... Masuk, Pak. Iya, Mbak? Izin bertanya, Pak. Kan tadi di basis data itu tadi kan ada dijelaskan tentang yang rampung susun itu, Pak. Ada kan, Pak, tadi? Tumpang susun. Tumpang susun itu bagaimana? Yeah. Itu. Yeah. Kemudian yang di basis data, Pak, untuk yang peternakan itu kan kalau Bapak jelaskan tadi kan seperti yang data grafis itu lebih ke fisik. Nah, itu kalau peternakan itu semisalnya sapi itu berarti kita lihat ke sapinya begitu. Nah, untuk data atribut itu bagaimana, Pak? Atau dengan keterangan ciri-ciri atau seperti apa? Mungkin cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, Mbak. Saya langsung ke sini ya. Nah, ini saya akan membuat satu data grafis atau data spasial ya, Mbak. Nanti bisa lihat. Semoga bisa menjelaskan. Nah, saya akan membuat, bentar. Saya akan membuat misalnya titik kandang. Misalnya titik ternak 1 misalnya. Berupa poin, kemudian ini atributnya lokasi atau pemilik. Nah, ini adalah data grafis. Titik ini adalah data grafis. Data grafis tadi kan kita tadi sudah pahami ada 3, titik, garis, sama poligon.
Bentar, saya besarkan. Nah, ini adalah data titik berupa lokasi kandang ternak. Ini berupa data grafis. Sedangkan data atribut adalah data yang melekat di fitur titik ini atau di data geografis titik ini. Apa itu? Nah, di sini kita bisa melihat. Tetapi tentunya saya belum membuat data grafisnya ya, data atributnya ya. Tadi belum saya isikan. Ini saya simulasikan sekalian biar ada gambaran. Nah, ini pemiliknya misalnya Bapak Darmo. Saya bisa buat lagi alamat. Nanti sekalian praktek aja sekalian nanti. Alamatnya ada di Kecamatan Delingo. Ini misalnya Desa Delingo, Kecamatan Delingo. Kita bisa tambahkan atributnya apa lagi itu misalnya. Jenis ternak. Jenis ternaknya apa? Sapi mungkin. Sapi misalnya. Misalnya di sini kita tulis sapi potong. Tadi hanya 10 karakter ya tadi. Ini misalnya sapi aja lah. Kemudian kita tambahkan lagi berapa jumlahnya. Jumlahnya misalnya ada 100. Oke. Nah, ini yang titik ini berupa data grafis, sedangkan informasi yang melekat di titik itu adalah data atribut ini. Jadi ketika saya pilih titiknya ini akan berwarna biru. Sebagaimana atau sebaliknya, saya akan pilih baris 1 ini titiknya tadi mana? Oh ini yang ini adalah terseleksi atau nah ini nggak kelihatan ya. Nah ini terseleksi dia. Jadi ada relasi antara data grafis dan data spasialnya. Kalau yang titik ini spasial, jadi cirinya spasial ada titik, ada garis, ada poligon. Kita bisa tambahkan titik lagi misalnya di desa di Imogiri misalnya, kita tambahkan satu titik lagi misalnya. Maaf. Nah, di sini ada 2 titik. Ada 2 titik. Maaf, saya matikan dulu. Nah, ada 2 titik ya. Ada 2 titik. Data atributnya kita bisa lihat. Nah, yang bawah tadi kan kita belum isikan. Misalnya ini Bapak Sarono. Ini Imogiri misalnya, cepat saja. Misalnya di Imogiri itu biasanya apa sih? Kuda misalnya. Jumlahnya ada 50. Nah ini data tabular, data tabel ini berupa data atribut. Seperti itu Mbak Ali ya. Kemudian terkait dengan tumpang susun itu seperti ini. Tumpang susun itu ada layer titik, ada layer area ya ini ya. Ada layer area. Jadi enggak kelihatan, saya magnify coba sebentar. Nah, ini layer ini. Layer di overlay titik sama area kecamatan atau jumlah tingkatan
tingkatan jumlah ternak dan juga satelit, citra satelit. Nah ini tumpang susun seperti yang di slide. Di slide ini yang overlay tadi ya. Nah ini. Jadi di GIS itu kita bisa menumpang susunkan atau overlay banyak informasi spasial, titik, garis, poligon maupun satelitnya secara bersama-sama, tentunya dengan syarat mempunyai sistem koordinat yang sama. Nah, sistem koordinat nanti kita bisa lihat di file terkait dengan sistem proyeksi dan sistem koordinat. Begitu Mbak Alia, mungkin bisa memberikan komentar lagi, sudah jelas atau belum? Baik, terima kasih Pak. Mungkin Mbak nanti Alifa, maaf. Ya. Ya, nanti bisa langsung praktek mungkin Pak. Terima kasih. Ya. Ada yang lain, rekan-rekan mahasiswa? Lanjut dulu. Kita sampai sini ya. Oke, ini gambaran singkat tentang aplikasi GIS. Saya ambil dari paper program studi peternakan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Jadi di riset ini memetakan potensi wilayah. Hasil akhirnya adalah ada prioritasi wilayah yang akan dikembangkan. Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Prioritas 1 tentunya yang paling direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai peternakan, sapi potong. Sedangkan yang prioritas 2 ini ya sunah lah. Prioritas 3 ini ya tidak bisa dikembangkan karena mungkin dari variabel atau dari parameter ini tidak layak. Jadi ada yang layak dikembangkan adalah yang prioritas 1 atau yang warna hijau ini. Rekan-rekan bisa lihat. Nah, yang tadi Mbak Alifa tanyakan, ini bisa overlay ya, tumpang susun antara data, oh maaf, kalau ini scoring, dengan scoring, bukan tumpang susun. Kalau tumpang susun nanti slide selanjutnya. Ini dengan cara scoring. Ada 5 parameter, yaitu jumlah populasi sapi, yang kedua sumber daya pakan, yang ketiga populasi penduduk, yang keempat ini jumlah sumber daya manusia, yang kelima fasilitas pemerintah. Ini data-data kuantitatif, data-data dari statistik dari BPS, kemudian diolah sedemikian rupa dengan Excel misalnya, sehingga bisa menghasilkan prioritasi 1, prioritasi 2, prioritasi 3. Jadi yang hijau, kuning, sama merah. Nah, JIS-nya itu, JIS hanya berperan sebagai outputnya saja. JIS kalau prosesnya ini dengan data prosesor ya, Excel misalnya. Sedangkan GIS-nya berperan hanya memetakan mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang merah. Ini sangat sederhana. JIS-nya hanya digunakan untuk visualisasi atau hanya menyajikan data saja dari data Excel. Nah, yang Mbak Alifa tanyakan, nah atributnya itu yang ini, yang prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Ini data atribut yang tengah ini. Sedangkan data grafisnya yang sebelah kanan. Data grafis atau data spasialnya berupa poligon area. Mana area yang hijau, mana area yang kuning, mana area yang merah. Ini aplikasi GIS untuk pemetaan potensi wilayah. Nah, ini lebih kompleks lagi dengan teknik overlay kalau ini, atau tumpang susun beberapa layer. Ini juga pemetaan potensi ternak. Kalau ini ternak kambing.
Nah, parameternya ada 3. Bukan parameter ya, ini maaf, bukan parameter. Ini inputnya. Kita memetakan lokasi kelompok ternak dulu, yang nomor 1. Kemudian kita memetakan potensi lahan untuk tanaman hijauan pakan. Ini nomor 2. Kemudian dari nomor 1, nomor 2 ini kita bisa analisis hasil pemetaannya. Yang nomor 3. Yang pertama ini modalnya hanya GPS. Sekarang ini kita nggak usah beli GPS yang handheld, yang Garmin atau yang lain. Cukup HP kita itu sudah smart ya, sudah pintar. Jadi sudah dilengkapi dengan teknologi GPS. Dan akurasinya juga sudah lumayan, sekitar 3-5 meter. Hampir menyamai teknologi GPS yang Garmin. Jadi yang gambar 1 ini adalah pemetaan lokasi ternak. Di-overlaykan dengan ketinggian atau data topografi atau elevasi. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat yang kita konsentrasi ke warna coklat tua, coklat muda, sama yang putih. Coklat tua elevasinya lebih dari, maaf, nggak kelihatan juga. Lebih dari 100 meter. Yang coklat muda, maaf, lebih dari 300 meter, 100 sampai 300, yang putih kurang dari 100. Kira-kira apa komentar teman-teman terkait dengan peta nomor 1 ini? Ini tumpang susun antara titik-titik lokasi ternak dengan elevasi lahan atau dengan topografi. Terkait dengan keruangannya, dengan spasialnya, ada komentar. Satu relawan. Komentar? Diniar. Hadir nggak Diniar? Sarida. Hadir nggak Sarida? Tolong diaktifkan ya videonya. Diaktifkan videonya mahasiswa ya. Wajibkan diaktifkan ya. Silahkan Ya. Satu volunteer bisa berkomentar terkait dengan peta nomor 1. Judulnya adalah, ya silakan. Astika. Silakan Astika. Monggo. Atau Alifa. Mungkin ada komentar? Izin masuk, Pak. Iya, silakan. Jadi untuk yang nomor 1 itu untuk pemetaan lokasi kelompok ternak. Jadi nanti kita ambil ambil peta di Google Maps mungkin, terus habis itu kita crop, terus nanti untuk daerah peternakan mungkin bisa diwarnai. Apakah begitu, Pak? Ya, sebentar Mbak Alifa. Kalau lihat yang titik-titik yang hitam itu adalah lokasi kelompok ternak, sedangkan yang warna coklat muda, coklat tua, dan putih itu adalah ketinggian dari lokasi. Nah, bagaimana Mbak Alifa bisa melihat fenomena titik-titik itu berada di mana? Mungkin bisa melihat, bisa menganalisis ya. Oh, ternyata kelompok ternak bla 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 berada di bla 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 gitu. Ada gambaran nggak? Itu kan tadi kan pas waktu di pembuatan pas waktu pemetaan kan ada daerahnya mungkin, Pak. Itu kan ada
tulisan-tulisannya. Jadi nanti kalau misalnya kita tahu apa namanya daerah peternakannya itu kan nanti mungkin bisa tahu Pak begitu. Ya. Jadi GIS sama penginderaan jauh itu kita tahu tanpa harus melihat. Kita orang awam tahu kok. Ini daerah seperti ini. Ada komentar lain, Mbak? Mungkin cukup itu Pak untuk. Oke, baik. Ya. Yes, ada yang bisa membantu saya? Mesya Ya. Regina, coba. Izin masuk. Ya, silakan Mesya. Izin off cam Pak. Iya, oke. Pendapat saya dari gambar 1 menunjukkan bahwa titik-titik kegiatan peternakan dilakukan pada lokasi yang dominan kegiatannya dilakukan pada wilayah yang berwarna coklat tua karena mungkin di sana adalah tempat yang mengandung banyak kegiatan seperti yang ada pada parameter seperti lokasinya sudah sesuai, lalu potensi lahan terkait untuk hijauan pakan pun tersedia, serta sudah dianalisis daripada kegiatan pemetaan dari titik-titik itu sepertinya lebih dominan kepada topografi yang coklat. Seperti itu Pak. Sekian, terima kasih. Ya, bagus. Baik Mbak Meisa, ya seperti itu ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa menganalisis dari gambar ini bahwa sebaran kelompok ternak ini mayoritas atau dominan berada di wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 misalnya. Seperti ini. Jadi analisisnya yang tadi Mbak Meisa sampaikan, kemungkinan besar dekat dengan sumber-sumber pakan. Beda dengan yang daerah putih. Daerah putih itu daerah dataran rendah, bahkan pantai ya. Di sana mungkin sumber-sumber pakannya terbatas. Nah, ada juga daerah kelompok ternak di daerah yang putih itu. Ada beberapa titik, ada sekitar 5 titik kalau kita perhatikan. Tetapi mayoritas berada di dataran tinggi. Baik, terima kasih Mbak Meisa dan Mbak Alifa. Kemudian untuk menjawab nomor 2 ini, pemetaan potensi lahan untuk tanaman hijauan pakan ternak. Tahapnya adalah kita harus melakukan overlay terhadap peta penggunaan lahan yang ada. Ini belum update dari Badan Informasi Geospasial atau Badan Bapeda ya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, kita overlaykan dengan citra satelit yang terbaru. Nah, ini tentu saja untuk membuat peta potensi lahan untuk tanaman hijauan pakan ternak ini, tentu saja harus memperhatikan parameter bahwa penggunaan lahan tegalan dan juga kebun adalah prioritas utama dijadikan sebagai potensi tanaman hijauan pakan. Nah, sedangkan selain itu ada sawah, ada permukiman, ada yang biru-biru ini perairan. Ini tentu saja tidak kita jadikan prioritas. Nah, yang gambar sebelahnya, gambar 2 ini hasilnya. Jadi, untuk menghasilkan potensi lahan ini, kita harus tumpang susunkan penggunaan lahan dari data dari Bapeda atau Badan Informasi Geospasial, kita tumpang susunkan dengan citra satelit terbaru, kita analisis, hasilnya di sebelah kanan ini adalah potensi sangat tinggi, sedang, sama, rendah. Nah, yang tinggi itu malah yang hijau-hijau ini ternyata banyak sekali banyak sekali lahan-lahan kebun dan juga tegalan yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan yang tinggi tadi, yang banyak peternakannya ini malah di daerah dataran tinggi yang sangat sedikit potensinya. Nah, ini bisa dikembangkan peternakan yang di daerah bawah, yang dengan ketersediaan lokasi untuk tanaman hijauan pakan yang memadai.
Nah, hasil analisisnya adalah bahwa sebaran kelompok ternak di daerah Kulon Progo ini masih bisa dikembangkan di daerah bawah. Di daerah bawah yang peta 1 itu kan daerah bawah atau daerah pantai yang bawah itu kan sangat sedikit titik-titik kelompok ternaknya. Jadi masih bisa dikembangkan ke arah bawah. Karena dengan melihat peta yang paling kanan itu potensinya cukup tinggi. Seperti itu. Ini analisisnya ya, jadi bisa sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Kemudian nomor 3 ini bahwa akses yang kelompok ternak yang nomor 1, yang gambar 1 ini, bahwa sebagian besar jarak aksesnya kurang dari 500 meter itu sudah bisa mengakses. Hanya sedikit yang kandang ternak ke daerah yang punya kelahan untuk tanaman hijauan pakan ini yang sebagian kecil yang jaraknya 500 sampai 1000 meter. Jadi yang daerah atas ini sebetulnya sebagian besar dekat dengan akses area atau lahan untuk tanaman hijauan pakan. Jadi kita dengan GIS bisa mengembangkan wilayah terkait dengan pengembangan peternakan, mana yang bisa dikembangkan, mana yang tidak direkomendasikan untuk dikembangkan. Seperti ini dulu, rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada komentar sebelum saya sedikit terkait dengan peta